Ya, puji Tuhan, sepanjang bulan dari bulan kemarin sampai minggu ini kita masih akan terus belajar, kita masih akan terus berbicara hal-hal seputar atau mengenai pekerjaan Roh Kudus atau karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, hari ini kita akan berbicara bersama-sama kita akan bersama-sama belajar mengenai buah Roh Kudus. Kalau saya bicara buah Roh Kudus, pasti Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sudah punya gambaran atau bayangan kita mau bahas tentang apa. Betul? Sudah ada gambaran? Saya yakin kalau kita lulus sekolah minggu semua pasti kita sudah tahu buah Roh Kudus itu apa saja. Kalau sudah tahu maka saya selesai berbicara dan selesai khotbah ini. Kita akan sama-sama merenungkan tentang firman Tuhan ini. Ketika saya baca-baca dan saya renungkan firman Tuhan ini, saya kayak, wah Tuhan luar biasa sekali. Sebenarnya Tuhan memberikan kapasitas yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menjadi serupa dan segambar dengan Bapa. Itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun kita seringkali tidak menyadari akan hal itu. Kita menyepelekan dan kita menganggap biasa karya Roh Kudus itu dalam hidup kita. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22 mengatakan bahwa tetapi jika aku harus hidup, bagiku adalah bekerja memberi buah. Kita sebagai orang percaya hidup di dunia ini bukan asal-asalan hidup. Bukan hanya sekedar lahir, sekolah, habis itu dapat kerja, menikah, punya anak, tinggal tambah anak lagi, punya cucu lagi, habis itu tambah cucu lagi, habis itu mati. Tidak. Kita sebagai orang percaya ditempatkan Tuhan di dalam dunia ini itu dengan maksud dan tujuan bahwa kita harus mengerjakan atau menghasilkan buah. Amin, saudara. Jadi kita tidak boleh hidup asal hidup, mengikuti arus dunia ini. Dunia mengalir kemana, kita juga mengalir ke situ. Dunia ke kiri, kita juga ke kiri. Tidak, kita punya patokan, kita punya arahan yang jelas di dalam sini. Di dalam firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, banyak sekali orang-orang percaya yang bergumul dengan kehidupan kekristenannya. Bahkan mungkin di antara kita yang ada di ruangan ini, kita pun mengalami hal yang sama. Pergumulan seperti apa? Banyak sekali orang percaya yang merasa bahwa saya setia beribadah, kemudian saya juga aktif setia dalam berkegiatan rohani, saya aktif dalam melayani di gereja atau di komunitas-komunitas rohani, saya sangat-sangat aktif sekali. Tetapi masih banyak yang bergumul di dalam dosa. Masih banyak yang bergumul dengan jatuh bangunnya hidup mereka di dalam dosa. Betul? Ya, kita semua ini, saya yang berbicara pun, saya juga bergumul. Jangan bilang bahwa, oh itu pendeta khotbah di depan situ tuh kayaknya dia sempurna sekali. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita hanya diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat. Tapi selebihnya daripada itu kita punya pergumulan yang sama, yaitu melawan dosa. Seperti itu. Jadi ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen tertentu yang kayak mereka ada di titik-titik di mana mereka merasa bahwa mereka tidak sanggup memerangi keinginan-keinginan daging yang mengikat mereka. Tidak sanggup memerangi dosa-dosa yang mengikat mereka setiap hari. Meskipun mereka setia beribadah, tapi mereka tetap hidup di dalam dosa. Ya, jadi tidak ada perubahan yang nampak jelas dalam hidup mereka. Sejak mereka mengikut Tuhan Yesus, tidak ada perubahan yang signifikan. Mereka terlihat sama saja dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Duduk di perkumpulan di mana orang bamaki, dongje bamaki. Orang lingkar minum laru, dongje minum laru. Orang isap rokok kas keluar asap sedikit-sedikit, dong juga ikut. Jadi tidak ada perubahan signifikan, tidak ada
perubahan yang jelas, yang nampak jelas dari kehidupan orang-orang percaya. Dan mereka bergumul dengan itu, bagaimana caranya saya harus terlepas, saya bisa terlepas dari pergumulan ini. Anak-anak muda mungkin terikat dengan pornografi, seks bebas, masturbasi, onani. Banyak sekali anak-anak muda yang ikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi masih terikat dengan dosa-dosa seperti itu. Dan itu sangat melelahkan sekali, sangat-sangat melelahkan. Bahkan sebagian orang menjadi jenuh dan akhirnya menyerah. Oke, saya menyerah, saya ikut dosa saja. Saya tidak mau ikut Tuhan lagi. Rasanya susah sekali, setiap hari harus tarik-menarik antara dosa dan kekudusan. Jadi saya menyerah dan saya hidup dalam dosa, saya berkubang dalam dosa. Ada orang-orang yang seperti itu. Tadinya rajin beribadah, rajin berkomunitas, melayani. Tapi hari-hari ini kita melihat tempatnya di luar sana. Betul saudara-saudara? Banyak sekali yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mengapa seperti itu Bapak Ibu? Kita perlu meragukan kebergantungan kita kepada Roh Kudus. Kalau orang-orang yang rasanya sulit sekali, rasanya berat sekali untuk terlepas dari ikatan-ikatan dosa atau keinginan-keinginan daging, kita perlu meragukan kebergantungan mereka kepada Roh Kudus. Mengapa saudara? Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Tritunggal, dia itu Allah. Bayangkan Bapak Ibu, Allah tinggal dan berdiam di dalam manusia. Dengan seluruh kuasanya, powernya, urapannya, hikmatnya, kemampuannya untuk melakukan apapun berdiam di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Bagaimana mungkin kuasa yang sebesar itu, pribadi yang sedahsyat itu, Allah pencipta langit dan bumi berdiam di dalam Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya, dan kita masih melakukan dosa. Bagaimana mungkin kita terus menjadi orang-orang yang kalah dengan hawa nafsu kita, dengan kedagingan kita sendiri, sementara Roh Kudus Allah itu ada berdiam di dalam kita. Miris tidak? Sedih tidak? Seharusnya ketika Roh Kudus ada dalam kita, kita punya kuasa untuk melawan setiap intimidasi iblis, untuk melawan setiap keinginan daging, setiap perbuatan dosa. Amin, saudara? Karena kuasa yang Tuhan taruh dalam kita itu adalah kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Jadi kalau kuasa itu bisa membangkitkan tubuh Yesus Kristus dari kematian, maka kuasa itu juga bisa membangkitkan kita dari setiap kelemahan kita. Amin. Nah, masalahnya adalah kita ternyata tidak cukup bergantung kepada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kalau boleh jujur, kebergantungan kita sangat minim sekali Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena nanti akan nampak perbedaannya, orang-orang yang hidup dipimpin oleh roh dan orang-orang yang hidup dipimpin oleh daging. Orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan dan orang-orang yang hidup mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saudara dan saya, kita berhadapan dengan orang di sekitar kita. Misalnya ada teman kita mungkin yang buat kita jengkel, kesal, marah. Mungkin dia maki kita, atau dia melakukan perbuatan yang tidak enak begitu kepada kita. Mungkin dia marah-marah, kasih keluar kata-kata yang tidak enak. Dalam posisi itu kita diberikan pilihan sebagai orang percaya. Apakah kita akan bergantung kepada kuasa Roh Kudus, ataukah kita akan mengandalkan kekuatan kita untuk fight, untuk melawan orang itu? Jadi orang yang bergantung pada kekuatannya atau mengandalkan kekuatannya, pada saat dia ditampar atau dia difitnah, dicaci maki oleh orang, dia akan balik melakukan hal yang sama. Lebih parah lagi, dia akan memaki, akan memukul, akan melakukan pembalasan yang lebih luar biasa lagi. Itu ciri-ciri orang yang mengandalkan kekuatan. Tapi bagi orang yang bergantung kepada Roh Kudus, orang yang mengandalkan kuasa Roh Kudus, dia akan berdiam dan berdoa.
Berdoa menyerahkan saudaranya yang menyakitinya. Sebut namanya Tuhan, berkati dia Tuhan. Aku percaya Engkau sanggup memulihkan hatinya. Engkau sanggup mengubahkan hatinya. Engkau bisa pulihkan hubungan kami yang rusak. Aku serahkan pergumulan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan dia akan melihat Roh Kudus sendiri akan bertindak untuk menyelesaikan masalah itu. Sekarang kita nilai, kita lebih banyak yang mana? Dalam menghadapi masalah kehidupan sehari-hari saja, kita tidak usah omong jauh-jauh. Kita lebih yang mana? Lebih mengandalkan kekuatan fight balik, begitu kita diserang kita serang balik, ataukah kita lebih memilih tunduk kepada Allah dan menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, rasanya saya ingin marah, saya ingin balas dia Tuhan. Saya bisa melakukan itu Tuhan. Tapi saya tidak mau mengandalkan kekuatan saya. Karena itu tidak mengerjakan kebenaran apapun. Saya mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih Tuhan. Take control Tuhan. Ambil alih Tuhan. Selesaikan ini bagiku Tuhan. Berapa banyak di antara kita? Oh boro-boro mau berdoa. Orang maki dia baru maki satu kali dia 5 kata keluar leh. Ya kan, karena semua luap-luap di dalam sini. Tapi saudara percaya, Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus bicara kepada kita. Ketika kita rasanya sudah ada di pilihan yang berat, ini mau balik balas atau mau diam. Itu Roh Kudus sudah bicara, betul? Roh Kudus kasih ingat, jangan, tahan. Roh Kudus itu lembut sekali, dia tidak memaksakan apapun kepada kita. Nah itu contoh. Oke. Kita baca dulu ayat firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Galatia 5, 16, 17. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, ada buah Alkitab ya? Oke. 1, 2, 3. Maksudku ialah, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu Saudara-saudari, kata hiduplah yang ada di ayat ini, itu kalau dalam bahasa aslinya itu adalah peripateo, yang artinya adalah berjalan. Jadi kalau firman Tuhan bilang hiduplah oleh roh, maka dia sedang mengatakan kepada kita berjalanlah dengan roh atau berjalanlah dalam roh. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan kita ini dari saat ini sampai nanti kita kekekalan itu adalah sebuah perjalanan. Pengalaman kita bersama dengan Roh Kudus, berjumpa dengan Roh Kudus, hidup dengan Roh Kudus, itu bukan hanya sekali saja ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus. Tidak Bapak Ibu. Lalu selesai, oh saya sudah pajama, saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus, saya sudah bisa berbahasa roh, oh saya dikasih karunia-karunia yang luar biasa. Lalu selesai. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman Tuhan mengatakan, kita harus berjalan setiap hari dengan Roh Kudus dan di dalam Roh Kudus. Nah, jadi kalau orang-orang yang menganggap bahwa setelah, jadi ini banyak nih begini, orang datang ibadah misalnya KKR, datanglah dengan hati yang saya rindu, saya mau mengalami lawatan Roh Kudus, saya mau dibaptis Roh Kudus. Kemudian berdua altar call, semua yang mau dipenuhi dibaptis Roh Kudus, angkat tangan, buka hati, woi, angkat tangan sungguh-sungguh, buka hati, berserah total. Kemudian dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus, menangis sampai kepenuhan dan akhirnya berbahasa roh, ya kan, manifestasi. Kemudian setelah itu kebanyakan orang selesai di situ, titik. Ketika pulang ke rumah, kembali ke kehidupan nyata, kehidupannya berbeda lagi. Dia kembali menjalani kehidupan yang sama dalam dosa. Banyak orang Kristen begitu. Makanya orang bilang, tahiran ini satu nih. Kalau pi ibadah bersekutuan tuh dia menangis nih, kas kakirung nih sampai air mata, ingus semua malele habis. Pokoknya dia paling drama, sumpah nangis luar biasa nih kayak penuh yang betul-betul pung. Tapi pas pulang nih masih bamaki, masih marah-marah, masih tersinggung, ya kan?
Nah, itu kita sering seperti itu, Bapak Ibu. Nah, yang dimaksudkan di sini berjalan itu bukan seperti itu. Setiap hari, setiap waktu, dalam hal apapun, kapanpun, dimanapun, situasi apapun, berjalanlah dalam roh. Kita diminta, kita dituntut untuk berjalan di dalam roh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Seperti ini. Kalau seandainya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya, misalnya kita dari Kupang mau ke Soe. Terus kita punya teman jalan nih, ya kan? Kita punya teman jalan. Saya tanya, kalau kita dikasih teman jalan dari Kupang ke Soe, apakah sepanjang jalan itu kita akan mendiamkan teman kita atau kita akan ajak dia bicara? Ajak dia tukar pikiran, ngobrol, lihat sesuatu, menurut kamu itu bagaimana? Atau lihat apa, gitu. Pokoknya ajak bercerita sampai nanti di Soe. Bapak Ibu yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang diam, ajak orang habis, mari dan beta pi Soe, oke. Dia ikut nih, di jalan diam, kesone bak kenal. Atau sepanjang jalan tuh, menurut lu ke mana? Yang itu tuh, begini, beta nih, begini. Yang mana? Saudara yang mana? Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua. Ya kali, ajak orang jalan baru sonde ajak omong. Ya kan? Orang sonde mau jalan lering ketong. Nah sama, kayak Roh Kudus, saudara. Pagi-pagi atau ketika kita menerima Roh Kudus, kita menerima Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita menerima baptisan Roh Kudus, artinya kita diberikan teman perjalanan. Ya, teman perjalanan dari dunia sampai surga. Asik ya, keren. Jadi, ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, kita berdoa. Bangun pagi, Tuhan, hari ini saya mau buat ini, Tuhan. Tuhan tolong pimpin saya, Roh Kudus tolong pimpin saya, Roh Kudus tuh pokoknya manis sekali dia punya doa. Ya kan? Habis itu keluar, amin, buka pintu. Buka pintu pertama, sulupa buang yang tadi dia doa, Roh Kudus ada jalan dengan dia. Roh Kudus ada ikut dengan dia, begini dia jalan terus dia mau bikin apa, terserah dia. Roh Kudus bilang, jangan ke situ, ke sini. Dia jalan terus. Tidak boleh begini, harus begitu. Jalan terus. Pokoknya tidak sama sekali tidak mengandalkan Roh Kudus, tidak bertanya kepada Roh Kudus, tidak ajak bicara Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi, Bapak Ibu. Jangan anggap dia itu hanya seperti angin, karena sering disimbolkan seperti itu kan, angin, api. Tidak, Bapak Ibu, dia itu pribadi. Jadi kita bisa mengajak Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Setuju? Iya. Jadi Roh Kudus sama-sama dengan kita, tapi kita yang malah mengabaikan Roh Kudusnya. Kita yang malah menonaktifkan Roh Kudusnya. Kita tidak memberikan ruang, kita tidak memberikan tempat atau waktu untuk Roh Kudus untuk bekerja lebih luar biasa dalam hidup kita. Roh Kudus cukup, hanya begitu saya, sudah cukup. Ini pembagian, ini ruangan beta yang kuasai. Sering kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Padahal Roh Kudus itu mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa di dalam hidup kita. Tapi kita yang sering membatasinya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, bagaimana berjalan dengan Roh Kudus? Simple, Bapak Ibu Saudara-saudari. Berdoa, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Itu adalah cara yang paling dasar untuk bagaimana kita memulai atau berjalan bersama dengan Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita. Pertanyaannya, setiap pagi bangun tidur berdoa tidak? Baca Alkitab tidak? Itu sangat penting, itu kebutuhan dasar kita sebagai orang percaya. Jadi kalau saya dan saudara tidak berdoa, tidak baca Alkitab, itu sama dengan kita tidak bergantung kepada pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita terlalu merasa hebat, kita terlalu merasa pintar, terlalu merasa kuat dan bisa menghadapi ini semua sendiri kehidupan kita. Sehingga sudahlah, tidak usah berdoa, tidak usah baca Alkitab. Yang penting hari Minggu besok ke gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara ya.
Firman Tuhan dalam Matius pasal 26 ayat 41 bilang seperti ini. Tuhan Yesus kasih ingat ke murid-muridnya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa Tuhan Yesus tidak suruh yang lain pegang senjata? Itu kejadiannya ketika Tuhan Yesus dan murid-murid lagi di Taman Getsemani. Tuhan Yesus mau masuk dalam pencobaan besar itu. Semua mereka. Makanya Tuhan Yesus bilang berjaga-jaga dengan beta, berdoa. Ya kan? Tapi murid-muridnya tidur. Kemudian Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus omong di Petrus. Petrus berjaga-jaga dan berdoa. Roh memang penurut tapi daging lemah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan kita ini adalah medan peperangan. Setuju? Ya, jangan anggap sepele hidup kita. Saudara melihat ini hidup ini secara jasmani ya, dengan masalah, hiruk pikuk setiap hari, rutinitasnya setiap hari. Kita harus menyadari sebagai orang percaya bahwa hidup kita tidak sebatas penglihatan jasmani seperti ini. Kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah peperangan rohani. Dimanapun, kapanpun kita sedang berperang secara roh. Bapak Ibu. Setiap hari di sekitar kita panah-panah api jahat itu dilontarkan kepada kita. Iblis tahu kelemahan-kelemahan kita dan dia berusaha untuk menyerang sisi-sisi lemah kita itu. Dari mana kita bisa menyadari, kita bisa siaga dan sigap untuk menangkis semua panah-panah api jahat kalau roh kita tidak berjaga-jaga. Hanya dengan cara berdoa, kita akan diberikan urapan, kita akan diberikan kuasa, kepekaan untuk dapat mengerti, oh ini serangan, ini maksudnya, oh ini iblis akan serang beta dari sini nih. Oh ini biar harus hati-hati. Ini orang respon seperti ini biar harus hati-hati karena bisa saja iblis pakai dia dan nanti iblis akan serang beta, beta damai sejahtera hilang, sukacita hilang, beta hubungan ini orang rusak. Nah, sangat-sangat penting sekali untuk kita berdoa karena dengan berdoa roh kita akan terus terkoneksi dengan Roh Kudus. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi Tuhan Yesus bilang bahwa roh itu penurut. Ya karena terhubung dengan Roh Kudus setelah kita sudah hidup dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus dengan roh kita itu terkoneksi. Roh penurut tapi daging lemah. Caranya mengatasi kelemahan itu adalah dengan berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga itu mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, roh atau daging kita yang kuat itu tergantung yang mana yang kita kasih makan lebih banyak. Jadi saya pernah lihat ada satu gambar ada dua kucing. Satunya warna hitam, satunya warna putih. Jadi yang putih itu menggambarkan roh, yang hitam itu menggambarkan daging. Terus ada caption tulis bilang, yang mana yang lebih kuat tergantung yang mana yang sering dikasih makan. Jadi kalau saudara mau roh saudara kuat, saudara harus kasih makan lebih banyak rohnya. Bergaulah dengan Roh Kudus. Berjalanlah dengan Roh Kudus lewat doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Makan itu, renungkan itu, telan itu setiap hari. Roh saudara akan kuat. Tapi kalau saudara lebih banyak batas sibuk dengan perkara-perkara dunia, nongkrong sonde jelas sana sini, nonton yang sonde-sonde jelas, dengar lagu yang sonde-sonde jelas, boleh, saya tidak melarang, tapi saudara lebih banyak mengisi pikiran dan hati saudara, menelan hal-hal yang berbau duniawi, jangan heran kalau roh saudara menjadi lemah. Karena yang lebih kenyang, yang lebih gemuk, itu adalah daging saudara. Jadi kalau roh kita mau kuat, mari kita kasih makan dia banyak-banyak. Kasih makan, jadi ketika pencobaan datang kita kuat berdiri. Kita tidak tahu dari mana pencobaan akan datang setiap hari. Tapi kalau roh kita sudah diisi terus dengan firman Tuhan, hadirat Tuhan, kita akan kuat. Amin.
Murid-murid tidur, makanya bangun lari semua. Pas prajurit datang tangkap Tuhan Yesus, bangun tampia semua. Petrus yang omong bilang, dong semua boleh lari ke tinggal Tuhan Yesus. Tapi beta akan tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib, beta juga akan disalibkan. Wece, mari kita lihatlah sang pendekar ini. Tuhan tahu kita lemah, makanya dia bilang berdoa. Sudah, jangan banyak tawar-menawar, berdoa. Dan terbukti kan Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Wih, Tuhan tahu kita lemah, makanya dia suruh kita berdoa. Ya, selanjutnya Kolose 3 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Jadi di dalam Kolose 3 ayat 10 itu mengatakan bahwa, coba kita baca saja. Ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam kita, kita diperbarui terus-menerus. Hati, pikiran kita dimurnikan, disucikan, dikuduskan untuk dapat mengerti kehendak Bapa dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, kita diberikan kemampuan seperti yang tadi awal saya sudah bilang. Kita sebenarnya dimampukan untuk kembali kepada gambar asli kita. Karena gambar diri kita sempat rusak karena dosa. Adam dan Hawa itu diciptakan begitu mulia, segambar dan serupa. Tapi karena dosa, gambar itu rusak. Makanya lewat penebusan Yesus Kristus, gambar itu dikembalikan. Kita dikembalikan kepada kemuliaan Allah. Tapi memang rasanya susah ya, dosa sudah menjadi tabiat nih. Kita mau keluar itu untuk kembali kepada gambar Allah, memang itu agak peperangan yang begitu luar biasa. Nah itu yang kita perjuangkan setiap hari Bapak Ibu. Tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Jangan hanya batas sibuk urus dengan perkara-perkara duniawi. Lalu kita tidak mengejar keserupaan dengan Kristus. Banyak orang memilih untuk meninggalkan keserupaan dengan Kristus dan lebih memilih untuk menikmati kesenangan-kesenangan dunia. Memuaskan hawa nafsu dan daging. Kita jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita perlu untuk mengejar keserupaan dengan Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, slide selanjutnya. Bagaimanakah cara agar kita dapat menghasilkan buah roh? Ketika saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Betul? Tapi karunia itu bukan tujuan utama kita jadi orang percaya. Karunia bukan hal yang harusnya kita kejar. Betul? Yang harus kita kejar setiap hari adalah buah roh Bapak Ibu. Orang mau punya karunia sehebat apapun, saya misalnya, saya bisa berkhotbah di sini berapa jam di sini, omong dari A sampai Z, tapi kalau saya tidak menunjukkan buah roh dalam hidup saya, itu percuma. Karena karunia itu hanya batasnya di bumi ini, karena Tuhan memperlengkapi tubuhnya untuk pekerjaannya lewat karunia-karunia. Tapi buah roh itu yang akan kita bawa sampai ke kekekalan. Gaya hidup itu yang akan kita bawa sampai kekekalan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu gaya hidup sorga. Itu yang akan kita bawa sampai sorga. Karunia itu tidak dibutuhkan di sorga sana. Jadi yang bangga-bangga dengan bahasa roh atau dengan apa itu, jangan bangga kalau tidak ada buah roh dalam hidup kita. Kalau hidup kita masih menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekitar kita. Saya tidak bilang bahasa roh itu salah, saya juga diberikan karunia bahasa roh. Tapi kita harus mengerti tujuan dan sasaran kita sebagai orang percaya itu bukan karunia. Tapi buah. Karena ada orang-orang, saya juga dulu waktu masih bodoh-bodoh awal-awal kayak baru dapatkan tuh kayak merasa bangga sekali kayak kalau omong bahasa roh tuh, wih kayak bangga sekali merasa kayak tong yang semua masuk surga suni rasa-rasa mau masuk bulat-bulat suni, ya kan? Tapi setelah saya mengerti firman ditegur, ditempa ulang-ulang,
Ternyata karunia roh itu bukan yang paling penting. Tidak saudara, yang paling penting itu adalah buah roh. Mungkin saudara di sini ada yang bilang, saya kayaknya tidak bisa buat apa-apa. Di gereja ini saya tidak tahu saya mau buat apa. Saya bingung. Saudara jangan berkecil hati. Ada jalan menuju sorga. Hasilkan buah-buah roh itu. Hasilkan buah roh saudara. Itu yang Tuhan cari setiap hari dalam hidup kita. Mana kasihmu? Mana kelemah lembutan? Ini saya pun pergumulan Bapak Ibu. Saya ini orangnya agak tensi juga sebenarnya. Jadi saya ditempa betul-betul bagaimana harus sabar, harus rendah hati, ya kan? Harus lemah lembut, ya kan? Kebiasaan tuh omong tuh kayak gitu-gitu kan. Jadi mama saya itu yang sering kayak, ini mau jadi pendeta model begini nih. Pendeta tuh harus lemah lembut. Harus, aduh Tuhan. Saya itu diingatkan. Aduh, jadi kalau kayak semua mulai kayak, Tuhan tolong. Jadi itu pergumulan saya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita semua punya pergumulan. Apa kelemahan kita Bapak Ibu? Hasilkan buah roh. Nah bagaimana caranya secara cepat? Yang pertama itu menuruti kehendak Roh Kudus. Sudah pasti. Mau ulang-aling ke mana? Kembali. Kalau saudara dan saya mau menghasilkan buah roh, kan yang sumbernya Roh Kudus kan. Roh Kudus yang sumber. Mau menghasilkan buahnya Roh Kudus, bagaimana kita tidak berhubungan dengan Roh Kudus? Bagaimana kita tidak taat dan dengar-dengaran dengan Roh Kudus? Bagaimana kita bisa menghasilkan buah roh? Tidak bisa. Makanya kalau kita mau menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, belajarlah untuk mendengarkan Roh Kudus. Belajarlah untuk berjalan dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus setiap hari. Saya terlalu percaya setiap hari itu Roh Kudus bicara dengan kita. Soalnya ada yang lebih rohani dari siapa di sini? Tidak ada. Semua punya Roh Kudus, betul? Saya tidak lebih rohani dari jemaat Tuhan yang ada di sini, tidak. Kita semua punya Roh Kudus. Jadi jangan bilang saya lebih rohani, dia kurang rohani atau apapun itu. Cuman saya mau bilang di sini bahwa aktifkan kesadaran kita bahwa ada Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi jangan menyepelekan hidupmu, jangan menganggap remeh, jangan mengecilkan hidupmu. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa buat apa-apa. Tuhan, ada Roh Kudus, roh hikmat, pengetahuan, marifat, semua ada di dalam Roh Kudus. Kamu butuh apa? Kita butuh apa? Datang dan minta pada Roh Kudus. Saya juga tidak bisa berkata-kata seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini saya saksikan di Jakarta kemarin. Saya ini sebenarnya orang yang pemalu Bapak Ibu. Maksudnya tidak mental saya itu tidak terlalu bagus kalau untuk berdiri depan orang-orang. Itu mental saya cepat ciut, cepat down sekali Bapak Ibu. Karena ya latar belakang keluarga begitu ya. Mungkin karena sering cara didiknya yang mungkin keras dan kayak bagaimana ya, mematikan mental, kena mental orang bilang. Jadi saya ingat saya tidak bisa lah kalau untuk berdiri seperti ini tuh saya tidak bisa. Seperti itu. Jadi ketika saya bisa berdiri di sini, itu karena Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan saya untuk bisa berdiri di depan jemaat Tuhan dan berkhotbah menyampaikan isi hati Tuhan. Bukan saya, bukan kekuatan saya, tidak. Ada kalanya kita ngeblank juga Bapak Ibu. Kita bisa buat rundown khotbah, kita bisa bikin catatan khotbah, kita bisa, tapi bisa-bisa kita ngeblank. Di saat itulah Roh Kudus akan menunjukkan, Roh Kudus akan kesini nak, ini ya, ngomong ini. Jadi tidak ada yang bisa membanggakan dirinya bahwa oh ini pelayanan jadi karena saya, ini pelayanan jalan karena saya, oh saya yang paling hebat, saya yang paling bisa, tidak. Semua adalah pekerjaan Roh Kudus, amin. Jadi jangan ada yang membanggakan diri. Bahkan kita bisa menghasilkan buah roh itu pun karena Roh Kudus. Amin. Kita tidak diberikan ruang untuk membanggakan diri kita Bapak Ibu. Semua murni adalah karya Tuhan. Roh Kudus roh yang lembut tidak memaksakan apapun kepada kita. Dia memberikan free will kepada kita. Kebebasan kita dihargai oleh Roh Kudus. Tapi ingat, ada catatannya.
Orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan menyerahkan seluruh free will-nya, kehendak bebasnya untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk, saya kan punya kehendak bebas, Roh Kudus suruh saya bilancang marah, tapi saya kan bisa marah, saya punya pilihan. Suka-suka saya dong, kan ada free will. Kamu salah, karena orang yang sudah ditebus oleh Kristus akan menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Allah. Seperti Tuhan Yesus, ada kehendaknya yang dia mau anggarkan ketika dia di Kupang kok bisa sampai Kupang? Di dunia. Iya, ketika dia di dunia, mana ada kehendaknya, dia jalan tuh sesuai kehendak Bapa bawa dia pergi mana, itu yang dia ikut, taat sampai mati. Nah, kita juga harus begitu, jangan suka-suka, tidak ada itu. Ya, pasti kesukaan kita melakukan kehendak Tuhan, betul? Orang-orang yang mengasihi Tuhan kesukaannya melakukan kehendak Tuhan. Ya, yang kedua adalah menyalibkan keinginan daging. Ini yang terakhir ya, saya sampai di poin ini. Menyalibkan keinginan daging. Jadi ada hubungan kuat antara menuruti kehendak Roh Kudus dengan menyalibkan keinginan daging. Jadi peperangan ini akan terus terjadi sepanjang hidup kita. Ketika saudara dan saya memilih untuk tunduk kepada Roh Kudus, maka daging harus disalib. Mau marah, mau benci, mau maki. Tapi Roh Kudus bilang tidak, bukan begitu cara mainnya, bukan. Saudara saya itu belajar untuk kayak, kalau emosi saya sudah mau meluap, meledak tuh, kadang suka keceplosan. Itu saya langsung, Tuhan saya tidak mampu, itu saya langsung berlutut, Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Dan saya dapat kekuatan seketika itu. Dimampukan untuk bisa meredam diri saya sendiri. Kita perlu untuk melatih ini Bapak Ibu. Ini latihan rohani. Kita tidak mungkin langsung lincah, langsung hebat, super. Tidak. Ini belajar setiap hari. Setiap hari kita belajar. Hari ini kita masih salah, yuk kita belajar. Oh besok jangan ulang lagi di sini. Masih jatuh, ayo bangun kembali. Selama kita masih hidup berarti kesempatan itu masih ada. Kecuali kalau kita sudah mati, berarti tidak ada kesempatan lagi. Sekali lagi saya tutup dengan poin yang tadi saya sudah singgung. Ingat bahwa hidup sebagai orang percaya bukan karunia yang kita kejar. Karunia itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Saudara tidak minta pun Tuhan bisa kasih ke saudara. Tapi yang harus kita kejar adalah buah roh. Kasih, coba sama-sama kita ucapkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, firman Tuhan bilang tidak ada hukum yang menentang itu. Orang paling baik siapa yang mau tentang dia? Orang iri kecuali. Saya undang pemusik WL Singers. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, saya terbatas untuk menyampaikan firman ini. Tapi Roh Kudus akan terus bekerja di dalam kehidupan kita mengingat